Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Andres dari kampus Politeknik Kalteks Riau. Saya jurusan Teknik Elektronika. Sekarang saya semester 4 dan kelas 2 TA dengan NIM 1920401006. Baik, di video saya kali ini, yang dimana ini merupakan video dari nilai untuk UAS dengan matkul enabling skill, yang dimana kami mahasiswa dituntut atau diberikan tugas untuk memilih salah satu materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri yang sangat hebat. Dan di sini saya memilih materi yang disampaikan oleh Ibu Istianah Muslim pada tanggal 1 Juli 2021, yang dimana itu judulnya disiplin dan manajemen waktu. Nah, bicara manajemen waktu, apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisien, produktivitas, dan lainnya. Cara ini juga melibatkan tindakan penyimbangan berbagai tuntutan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Nah, dari materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Istianah pada waktu itu, saya dapat mengambil poin-poin yang menurut saya sangat penting. Disiplin. Bicara disiplin itu menurut saya merupakan salah satu cara untuk menghilangkan ngaret. Seperti yang diketahui, pada saat era pandemi seperti ini, khususnya kami seorang mahasiswa, ya sering terjadinya ngaret, seperti ngaret saat mengumpulkan tugas atau lainnya. Bagaimana cara kita mengatasi ngaret ini? Menurut saya, pengalaman pribadi saya, cara untuk menghilangkan ngaret ini, kita tidak boleh sering menunda-nunda kegiatan yang harus kita lakukan pada saat itu juga, namun kita tunda besok atau seminggu lagi atau 2 minggu lagi atau seterusnya. Jadi kita tidak boleh menunda-nunda. Kerjakan sekarang, mulai sekarang, jangan ditunda agar tidak terjadinya yang namanya ngaret. Kemudian disiplin, suatu kemauan dan perubahan seseorang dalam mematuhi seluruh peraturan selaras dengan tujuan tertentu. Kemudian poin berikutnya itu disiplin merupakan salah satu perbuatan yang konsisten. Kita untuk menjadi disiplin tentunya perlu yang namanya konsisten. Tidak bisa tidak konsisten, karena disiplin itu menurut saya itu kewajiban kita gitu. Kita sebagai mahasiswa harus, contohnya disiplin absen setiap pagi saat ada kuliah. Pada masa-masa online seperti ini tentunya kita absennya melalui contohnya e-learning. Nah, kita harus disiplin absen konsisten terus, jangan sampai lewat absennya. Kemudian selalu kerjakan tugas yang diberikan oleh dosen atau ya dan sebagainya. Kemudian ada lagi poinnya, itu disiplin ini merupakan hal yang dapat kita latih dari kegiatan kita sehari-hari yang kecil. Contohnya, setiap bangun tidur kita harus merapikan tempat tidur misalnya. Kita harus disiplin setiap pagi kita bersihkan tempat tidur. Jangan seminggu sekali, sebulan 2 kali atau sebagainya. Kita harus konsisten sesuai dengan poin yang tadi saya katakan.
Kemudian kita sebagai mahasiswa lakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita boleh bersantai-santai. Apa maksudnya? Kewajiban kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kita harus belajar, terus belajar. Terus bila diberikan tugas oleh dosen atau ibu guru, kita harus melakukannya terlebih dahulu. Jangan kita bermain dulu baru kita bikin tugas. Itu adalah salah. Kita boleh main tapi kita harus kerjakan terlebih dahulu apa kewajiban kita, belajar, buat tugas dan lain-lainnya. Kemudian setiap kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan, kita harus memberikan kepada diri kita reward. Misalnya setelah kita bikin tugas yang sangat banyak, misalnya tugas-tugas yang bertubi-tubi menimpa kita, misalnya kita sudah selesai mengerjakannya, nah kita boleh memberikan diri kita reward, misalnya bermain game, jalan-jalan, nongkrong, nonton dan lain-lainnya boleh. Tapi ketika kewajiban kita telah selesai, baru kita boleh memberikan ke diri kita reward. Kemudian pada saat kita memberikan diri kita reward, kita harus melakukannya di akhir setelah kewajiban kita selesai. Kenapa seperti itu? Kalau kita memberikan rewardnya di depan terlebih dahulu, kewajiban kita tidak akan terlaksana. Itu sama aja, kita cuma senang-senang di awal, kemudian sakit di akhir gitu. Kemudian poin berikutnya, ketika memberikan reward itu harus sesudah melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, agar untuk kewajiban kita berikutnya kita semangat melakukannya. Nah, poin ini hampir sama dengan poin yang tadi. Kita memberikan reward di awal, salah. Kita harus memberikannya di akhir. Kenapa? Agar kita senang ke depannya untuk melakukan kewajiban kita. Lalu poin berikutnya, mulai dari sekarang kita harus tetapkan tujuan kita 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan 1 detik atau 1 jam. Kita harus tentukan apa tujuan kita. Ini salah satu cara bagaimana memanajemen waktu. Lalu tulis mulai sekarang apa goals kita ke depannya. Kita tulis di dalam buku, list tujuan kita ke depannya itu apa. Lalu di sini ada beberapa manfaat dalam memanajemen waktu yang baik dengan baik dan benar. Yang pertama itu manfaatnya meningkatkan produktivitas efisien dalam pekerjaan. Yang dapat kita jelaskan sedikit, yaitu sebuah manajemen waktu yang baik akan mampu membawa fokus dan perhatian Anda pada target pencapaian. Anda tidak lagi kebingungan dalam menentukan prioritas jika Anda mempunyai manajemen waktu yang tersusun dengan baik. Jadi tidak akan bingung pada saat kita menentukan mana prioritas kita, mana yang terlebih dahulu kita lakukan, mana yang akhir kita lakukan. Ini salah satu manfaat dari manajemen waktu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Yang dapat kita jelaskan di sini, pekerjaan yang selesai tepat waktu dan sesuai tentu akan menambah rasa puas secara pribadi dan memberi Anda lebih banyak kelebihan waktu serta peluang untuk mengeksplorasi peluang-peluang lain yang ada. Lalu poin ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan. Dengan tercapainya target pekerjaan dan ketepatan waktu dapat mengurangi beban kerja, stres, dan lainnya. Di samping itu, Anda juga berpeluang untuk merevisi pekerjaan Anda yang menurut Anda itu kurang memadai dan lebih cermat tanpa khawatir. Jadi
Ini menurut saya keuntungan yang sangat bagus dalam manajemen waktu. Kita bisa merevisi apa pekerjaan-pekerjaan kita yang menurut kita kurang pantas gitu, agar kita tidak stres. Kemudian ada poin keempat, mencapai target dan tujuan. Target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sasaran yang hendak dituju menjadi jelas serta terselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, ini juga merupakan salah satu manfaat dari manajemen waktu yang baik menurut saya. Karena tujuan kita yang kita ingin tuju lebih jelas dan cepat tercapai gitu, apabila manajemen waktu kita baik dan benar. Kemudian yang terakhir, ada beberapa cara untuk membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajemen waktu. Yang pertama itu, tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Penjelasannya, mempraktekkan penetapan tujuan secara teratur dapat membantu Anda memahami dengan jelas apa yang perlu Anda capai untuk mencapai hasil tertentu. Untuk mencapai sasaran jangka panjang yang lebih besar, identifikasi sasaran pencapaian yang lebih kecil di sepanjang jalan. Nah, kita harus tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang kita ke depannya. Kemudian yang kedua, atur penggunaan jadwal di agenda kalender. Sisihkan waktu untuk menyelesaikan tugas paling utama terdepan dalam daftar Anda. Penting untuk mengatur waktu Anda. Anda dapat mempertimbangkan metode memblokir kurun waktu tertentu di kalender Anda secara teratur sehingga Anda dijamin dapat memiliki waktu dalam jadwal Anda tanpa gangguan atau pertemuan. Kita harus melakukan jadwal di agenda kalender. Kemudian yang ketiga, menetapkan pekerjaan utama kita terlebih dahulu. Jadi tadi itu ada beberapa poin yang setelah saya ambil dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh Bu Istiana. Jadi sekali lagi, kita harus memahami dasar-dasar atau konsep dasar bagaimana cara kita untuk menjadi disiplin. Hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan agar kita menjadi disiplin, hal-hal sederhana apa yang bisa kita bikin untuk menjadi disiplin, dan lain-lainnya. Kemudian dari sekarang, tolong kita harus menghargai waktu. Manajemen waktu sebaik mungkin agar kedisiplinan itu bisa terwujud. Karena disiplin dan manajemen waktu itu dia selalu beriringan berdua, tidak akan putus. Karena manajemen waktu tanpa disiplin itu sama aja hal yang kosong atau tidak ada apa-apanya. Sama ketika kita disiplin tapi tidak ada manajemen waktu, sama aja. Itu menurut saya kurang gitu. Jadi mulai sekarang tolong kita hargai waktu dan jadilah orang yang disiplin agar kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi dan kita bisa mengambil manfaat yang lebih baik lagi. Mungkin itu adalah video yang dapat saya sampaikan atau sedikit ringkasan materi yang disampaikan oleh Ibu Istiana Muslim yang dapat saya ringkas sedikit. Dan saya sekali lagi, apabila ada kesalahan selama semester ini, saya mohon maaf. Dan saya sangat berterima kasih karena Bapak Ibu semua telah membuat mata kuliah enabling skill ini menjadi tempat untuk kami mengambil ilmu-ilmu baru, untuk kami mengambil ilmu untuk mempersiapkan diri kami ke depannya di era-era yang akan datang.
Dan saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami dalam mata kuliah ini. Apabila kami banyak kesalahan di semester ini, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.